Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya Prasetyo Wibowo dalam program spesial Dialog edisi Lebaran 1446 Hijriah. Dan untuk menyaksikan kami juga Anda bisa menyaksikan di idxchannel.com. Langsung saja kita mulai spesial Dialog edisi Lebaran. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Kereta Cepat Wus siap melayani angkutan Lebaran 2025 dengan menyiapkan 1.346 perjalanan untuk memastikan kelancaran transportasi bagi para pemudik. Manajemen perusahaan mengungkapkan selama periode tersebut volume penumpang bisa mencapai 360.141 orang dengan puncak tertinggi terjadi pada 5 April 2025. Adapun Wus saat ini melayani 62 perjalanan per hari dengan jadwal yang telah disesuaikan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pelanggan. Dengan kecepatan hingga 350 km per jam, perjalanan dari Jakarta ke Bandung dapat ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, memungkinkan pelanggan untuk menjalani aktivitas secara lebih fleksibel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita lebih lanjut terkait dengan momen Lebaran tingkatkan jumlah pengguna Wus, kita sudah bergabung melalui video conference bersama dengan Ibu Eva Khairunisa, General Manager Corporate Secretary KCIC. Halo Bu Eva, apa kabar? Halo, baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, kita tahu PT Kereta Cepat Indonesia China ini siap melayani penumpang pada masa libur Lebaran 2025 dengan menyediakan 1.346 perjalanan kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, lantas apa saja persiapan yang sudah dilakukan begitu untuk menyambut libur Lebaran, dan kita tahu ini adalah masa Lebaran juga, berarti banyak sekalikah peningkatan jumlah penumpang dari kereta cepat Wus sendiri, Bu? Ya, baik. Jadi kalau kita melihat tahun ini tentunya berbeda dengan tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya itu mungkin hanya 48 perjalanan per hari. Nah, untuk tahun ini dengan adanya peningkatan perjalanan, maka di momen Nataru, libur Lebaran untuk saat ini, ada 62 perjalanan KA per harinya. Nah, sehingga kita harapkan tentunya dengan bertambahnya jumlah KA ini juga dapat mengakomodir lebih banyak lagi peningkatan jumlah pengguna jasa yang dapat memanfaatkan kereta Wus pada saat momen libur Lebaran ini. Baik, tapi kalau kita lihat dari jumlah penumpang Wus sendiri bagaimana, Bu? Preferensi masyarakat saat ini, minat, kemudian antusiasme masyarakat sendiri masih sangat tinggi kah? Ya, kalau kita melihat saat ini ya, terutama khususnya sejak tanggal 21 April ya, di mana dimulai momen WFH, kemudian juga dimulai libur untuk anak sekolah, kita sudah mulai melihat peningkatan yang cukup signifikan ya. Jadi kalau kita lihat rata-ratanya ini angka berkisar di sekitar 18 sampai dengan 20.000 ya. Dan mungkin tertingginya kami prediksi akan mencapai di 24.000, dan kemungkinan momen ini akan terjadi di sekitar tanggal 5 April seperti itu. Karena memang kalau kita melihat karakteristiknya pada saat momen libur Lebaran ini, biasanya pengguna kereta Wus ini akan lebih ramai pada saat setelah momen hari H Lebarannya ya, seperti itu. Jadi mungkin banyak mereka yang menggunakan untuk bersilaturahmi ataupun juga memanfaatkan waktu liburnya ini untuk berwisata bersama keluarga, baik itu yang dari Bandung ke Jakarta ataupun juga Jakarta ke Bandung. Wow, berarti memang dari dua relasi tadi begitu ya, saling mengisi kalau kita lihat begitu, baik yang dari Jakarta ke Bandung maupun ke Bandung ke Jakarta begitu, Bu Eva? Ya, betul sekali. Apalagi sekarang sudah ada relasi Karawang juga ya. Jadi sejak tanggal 24 Desember lalu memang stasiun Karawang sudah dibuka, sehingga dinamika perjalanan dari masyarakat ini untuk menggunakan Wus itu lebih bervariasi lagi. Baik itu ada dari yang Jakarta menuju Bandung, menuju Karawang, ataupun juga sebaliknya. Oke, lantas kalau kita bicara mengenai total pengguna kereta cepat Wus sendiri nih, berarti selama momentum Lebaran tahun ini seberapa banyak, kemudian jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya begitu, bagaimana Bu saat ini? Ya, jadi kalau kita melihat momentum Lebaran, sebenarnya kami menetapkan
menghabiskan momen Lebaran ini selama 20 hari ya. Oke. Jadi masa angkutan Lebaran ini mulai tanggal 21 sampai dengan nanti di tanggal 10 April seperti itu. Jadi memang kalau kita melihat secara total keseluruhannya nanti akan kami update kembali. Tapi kalau kita melihat sampai dengan saat ini untuk momen Lebaran volume penumpang ini cukup baik ya, peningkatannya bisa mencapai sampai dengan 20-30% seperti itu. Karena memang kita juga ada kerjasama dengan beberapa tempat destinasi wisata di mana penumpang juga bisa memanfaatkan tiket Whoosh ini untuk mendapatkan berbagai program promo di destinasi wisata tersebut. Sehingga kami rasa ini juga menjadi hal yang menarik untuk para penumpang yang ingin berwisata memanfaatkan momen libur Lebaran ini. Dan mungkin untuk mengetahui lebih lengkapnya ini bisa melakukan pengecekan melalui akun resmi kami di keretacepat_id. Nah ini nanti akan ada informasi-informasi mengenai destinasi wisata yang sudah bekerja sama dengan kami ya. Karena menariknya ini ada beberapa destinasi wisata yang itu bisa kita free entry ya, atau masuk gratis kalau kita menunjukkan tiket Whoosh seperti itu. Baik. Jadi saya rasa kalau dalam momen wisata ataupun libur Lebaran yang biasanya itu penumpang itu bepergian bersama keluarga, program-program promo ini akan sangat menarik untuk bisa menarik penumpang lebih banyak lagi seperti itu. Dan memang target kami sendiri, prediksi kami sendiri untuk tertingginya di tahun ini di momen libur Lebaran mungkin ini bisa mencapai di angka 24 sampai dengan 25.000. Meskipun saat ini rata-rata masih sekitar 20 sampai dengan 21.000 ya. Baik Bu Eva, ini menarik. Lantas evaluasi apa yang bisa kita lakukan untuk perjalanan wisata ataupun perjalanan di momentum Lebaran tahun ini, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam spesial Dialog Idul Fitri, dan kita akan lanjutkan pembahasan. Tapi sebelum membahas lebih jauh, kita akan cermati infografis berikut ini seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat bagaimana sih rata-rata jumlah penumpang dari KCIC per harinya untuk kereta cepat Whoosh ini. Data dari Oktober 2023 itu ada tercatat 13.000, kemudian Juni 2024 17.800, kemudian Juli 2024 19.900, sampai dengan Desember 20.200 penumpang per hari begitu ya, sumber dari KCIC sendiri. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Khairunisa. Baik, Bu Eva, kalau kita cermati rata-rata jumlah penumpang memang menunjukkan tren kenaikan terus-menerus begitu ya. Nah, kalau kita bisa sedikit evaluasi begitu, apa yang masih perlu bisa kita kolaborasikan lagi begitu dari sisi pelayanan, kemudian kesiapan dari infrastrukturnya, sampai juga dengan SDM dari KCIC sendiri, Bu? Iya, baik, terima kasih. Jadi memang kalau kita melihat ya dari sejak awal beroperasi di Desember 2023 sampai dengan saat ini, peningkatan penumpang itu terjadi cukup signifikan ya. Artinya sebuah hal yang positif di mana masyarakat sudah menjadikan Whoosh sebagai salah satu moda transportasi pilihan, khususnya yang akan beraktivitas untuk menuju Bandung ataupun Jakarta seperti itu. Nah, artinya ini tapi tentunya dari kami tetap harus terus melakukan berbagai peningkatan, baik itu dari sisi layanan ataupun kemudahan aksesibilitas untuk masyarakat. Seperti misalnya untuk saat ini sendiri, kalau kita lihat di semua stasiun Whoosh kita sudah mengedepankan untuk integrasi antar moda ya. Apalagi saat ini untuk kereta Whoosh ini sejak ditambah 62 perjalanan, headway ataupun jarak antar keretanya itu sudah menjadi 30 menit sekali. Jadi sudah seperti komuter ya. Artinya masyarakat ketika datang ke stasiun, kalau tertinggal ataupun tidak sempat menggunakan KA yang dipilih di jam tertentu, ini tinggal menunggu 30 menit sudah ada layanan KA berikutnya. Nah, sehingga kenapa kaitannya tadi saya sampaikan dengan integrasi antar moda, kemudahan masyarakat menuju stasiun Whoosh ini juga menjadi sangat penting seperti itu. Nah, seperti di Halim saat ini sudah ada berbagai moda integrasi ya, terutama yang kalau kita melihat terintegratif langsung secara prasarana itu juga ada dengan LRT. Nah, kemudian juga ada berbagai moda lainnya seperti angkutan online yang memang sudah ada area khusus sehingga tertata dan dengan mudah
pengguna WUS untuk bisa mendapatkan angkutan online seperti itu. Dan Ya. ada juga sejumlah shuttle dari itu tujuan bandara Soekarno-Hatta ataupun Halim yang memang sudah ada di stasiun Halim dan juga Transjakarta. Nah, kemudian di Padalarang pun juga sama, termasuk juga di Padaluar. Nah, sekarang yang sedang kita tingkatkan, yang sedang dalam proses saat ini untuk peningkatan dari aksesibilitas di stasiun Karawang. Di mana memang sejak dibuka, kita akan upayakan untuk aksesibilitas stasiun Karawang ini lebih baik lagi, salah satunya dengan rencana pembangunan jalur akses THK ya, seperti itu. Nah, kemudian lainnya peningkatan juga tentunya kami lakukan di berbagai hal seperti misalnya layanan dari penumpang di stasiun. Nah, khususnya di momen Lebaran ini kita juga menambah jumlah petugas pelayanan. Jadi petugas pelayanan ini nanti akan ada yang memang dia akan ditempatkan di berbagai titik-titik strategis yang kita harapkan ini dapat membantu penumpang, khususnya penumpang-penumpang yang mungkin baru pertama kali menggunakan WUS. Karena biasanya kalau di momen libur seperti ini cukup banyak memang pengguna baru ya seperti itu. Nah, ini harus banyak hal yang mungkin mereka tidak paham seperti misalnya bahwa 5 menit sebelum jadwal kereta berangkat ini mereka sudah tidak bisa lagi tap in di gate. Kami khawatir karena di stasiun WUS ini juga sekarang sudah sangat meriah ya, banyak tenan. Nah, ini juga hal-hal yang perlu kita waspadai. Kita khawatir mereka mungkin berada di salah satu tenan sehingga lupa kalau untuk waktu jadwal keberangkatannya ini sudah sangat dekat. Nah, ini petugas-petugas ini salah satunya akan melakukan mobile ya. Jadi mereka akan berkeliling di area-area titik-titik strategis di stasiun WUS untuk menghimbau penumpang ataupun membantu dalam bentuk hal lainnya. Karena salah satu juga yang cukup perlu kita waspadai pada saat momen libur Lebaran ini, yang mungkin ini harus terus kita ingatkan kepada penumpang, itu barang tertinggal. Jadi biasanya pada saat momen libur jumlah barang tertinggal baik itu di stasiun ataupun di kereta ini juga meningkat. Nah, ini juga salah satu yang selalu dihimbau oleh petugas ataupun passenger service mobile nantinya pada saat berada di stasiun ataupun juga nanti untuk petugas-petugas yang ada di kereta. Itu dia berbagai improvement ya yang sudah dilakukan KCIC dari sisi pelayanan, kemudian feeder-feeder transportasi lain begitu yang mendukung operasional dari kereta cepat WUS ini juga sudah dilakukan begitu. Tambah lagi petugas pelayanan yang mobile ini menjadi salah satu mungkin hal yang sedikit menenangkan hati begitu pada saat tadi banyak tenan-tenan yang ada di stasiun WUS sekarang ya, membuat mereka juga ingin melihat situasi sekitaran di tempat stasiun berhenti begitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi jumlah perjalanan begitu untuk masa libur Lebaran tahun 2025 ini, adakah penambahan perjalanannya kah atau masih sama, Bu? Ya, jadi kalau dari sisi jumlah perjalanan tentunya meningkat ya dibandingkan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu per harinya ada 48 perjalanan, saat ini sudah 62 perjalanan per hari. Nah, dari 62 perjalanan per hari itu headway antar keretanya itu sudah mencapai 30 menit. Sehingga masyarakat ini bisa lebih leluasa ataupun fleksibel memilih jadwalnya, baik itu yang akan menuju Bandung ataupun juga yang akan menuju Jakarta seperti itu. Nah, kami juga sangat menyarankan masyarakat ini untuk menggunakan link ataupun saluran penjualan online ya, baik itu melalui aplikasi WUS ataupun aplikasi agen penjualan resmi lain yang sudah bekerja sama dengan KCIC. Kenapa? Karena memang biasanya pada saat momen libur ini dengan adanya peningkatan penumpang di beberapa jadwal-jadwal yang mungkin menjadi jadwal favorit seperti misalnya siang pagi hingga siang hari ini bisa beresiko tidak mendapatkan kursi lagi ya kalau memesan langsung di loket pada saat akan berangkat. Jadi kita sangat menghimbau karena memang karakteristik dari pengguna WUS kalau hari biasa nih ini mereka lebih banyak yang melakukan pemesanan tiket go show. Jadi memesan pada saat tiba di stasiun seperti itu. Nah, pada saat momen libur kami menyarankan lebih baik melakukan perencanaan yang lebih baik ya. Jadi artinya sebelum tiba di stasiun sudah melakukan pemesanan lebih dulu melalui jalur penjualan tiket online. Karena memang kami sekarang juga selain itu kita juga saat ini sudah mengeluarkan frequent user card ya, di mana variasinya ini lebih banyak. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu inovasi kami ataupun improvement ya dari sisi tiketing yang bisa dimanfaatkan oleh penumpang.
Karena dengan menggunakan frequent voucher card ataupun kartu berlangganan ini, harga tiket ini akan menjadi lebih murah, seperti itu. Jadi kartu berlangganan ini ada 10 perjalanan untuk masa berlaku itu 60 hari, kemudian juga ada 6 perjalanan untuk masa berlaku 30 hari. Nah ini kalau kita lihat rata-ratanya di harga tiketnya itu bisa mulai dari 200 sampai dengan 225 itu fix. Artinya bisa digunakan pada saat peak season juga, karena kalau kita melihat dari harga tiket biasanya di peak season seperti ini di musim libur harga tiket itu bisa mencapai 350.000. Nah, jadi untuk masyarakat yang mungkin dalam masa libur ini akan sering berwisata ke Bandung PP, ini bisa menggunakan frequent voucher card yang bisa didapatkan di seluruh loket stasiun kereta cepat. Baik, lantas keunggulan kompetitif apa yang ditawarkan dari kereta cepat WUS begitu? Nanti kita bahas lagi di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar Bu Eva, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, kembali bersama kami dalam spesial dialog Idul Fitri untuk membahas momen Lebaran tingkatkan jumlah pengguna WUS bersama dengan Ibu Eva Khairunisa, General Manager Corporate Secretary KCIC. Nah, Bu Eva, kalau kita bicara mengenai keunggulan kompetitif dari kereta cepat WUS saat ini nih, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa apa saja, Bu? Tadi improvement sudah dilakukan, pelayanan pada saat momen Lebaran seperti saat ini, kemudian jumlah petugas yang ditambah, frekuensi dari pemberangkatan yang menjadi 62 perjalanan ini semakin meningkat lagi nih daya tarik masyarakat untuk menggunakan kereta cepat WUS. Silakan Bu Eva. Ya, tentunya kalau kita bicara keunggulan ataupun keunggulan kompetitif kereta WUS ini utamanya yaitu mengenai kecepatan dan ketepatan waktu ya. Ini menjadi satu faktor yang sangat penting pada saat kita melakukan perjalanan. Bagaimana efisiensi waktu ini akan menjadi sebuah hal yang sangat menguntungkan ya untuk masyarakat yang akan beraktivitas. Nah, tentunya dengan menggunakan WUS kita memastikan untuk ketepatan waktu ini berangkat tidak ada keterlambatan, dan tentunya juga yang utama kecepatan ya, karena seperti yang kita tahu dengan 350 km per jamnya yang dapat dicapai pada saat beroperasi kereta WUS ini dari Jakarta menuju Bandung itu hanya cukup 30 menit seperti itu. Kemudian dengan menggunakan feeder ataupun menggunakan feeder dan bahkan untuk menuju Karawang ini hanya 15 menit. Jadi ini juga menjadi salah satu tentunya kecepatan dan juga faktor dari efisiensi waktu yang menjadi keunggulan utama kereta WUS ya. Dan tentunya meskipun kereta dengan kecepatan tinggi, tapi kami memastikan bahwa masyarakat juga dapat dengan nyaman tetap beraktivitas sepanjang perjalanan. Karena meskipun ini kereta kecepatan tinggi, namun kenyamanan selama perjalanan, baik itu dari sisi mungkin stabilitas saat perjalanan kereta dan di sarananya ini juga tetap terjamin seperti itu. Dan tentunya kalau kita bicara mengenai aktivitas menggunakan transportasi publik, keamanan ini menjadi hal yang paling utama ya. Nah, kita juga memastikan kepada masyarakat bahwa kita sangat menjamin keselamatan, keamanan selama perjalanan kereta, terutama melalui beragam perangkat dan juga teknologi yang sudah diterapkan baik itu di stasiun ataupun juga di atas kereta. Di stasiun sendiri kita memiliki baik itu di stasiun atau di seluruh jalur lintas rase secara total kita memiliki sekitar 1.396 CCTV ya yang tersebar baik itu di stasiun Halim, stasiun Padalarang, Karawang dan juga Tegaluar, termasuk di seluruh area layanan di luar stasiun seperti di area parkir seperti itu. Nah ini tentunya juga menjadi faktor yang menjadi keunggulan bagaimana menggunakan kereta WUS, bahwa kami dari sisi operator juga sangat mengedepankan keselamatan, keamanan, penjagaan untuk seluruh pengguna WUS pada saat beraktivitas baik itu di stasiun ataupun di atas kereta. Dan selain itu juga tentunya kereta WUS ini sudah dilengkapi dengan sejumlah teknologi-teknologi modern untuk memastikan keselamatan dan keamanan selama perjalanan, seperti misalnya ada sensor gempa, sensor hujan ataupun
angin kencang ya, sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu ini secara otomatis kereta ini juga akan menyesuaikan kecepatannya jika pada kondisi tertentu di satu titik area tertentu terjadi kondisi cuaca buruk. Karena kita tahu saat ini juga masih dalam momen musim penghujan dengan curah hujan yang cukup tinggi ya, seperti itu. Jadi kita harapkan dengan jumlah keunggulan ini yang mengedepankan keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan serta ketepatan waktu, ini menjadi faktor-faktor yang memang dapat menarik masyarakat untuk menjadikan WUS sebagai pilihan utama moda transportasinya pada saat akan menuju Bandung ataupun juga menuju Jakarta dari Bandung. Baik, Bu Eva. Lantas kalau kita bicara mengenai persiapan arus baliknya nih, kalau kita tadi sudah cukup panjang lebar begitu ya, evaluasi yang sudah dilakukan, improvement yang sudah diberikan juga nih kepada masyarakat pengguna kereta cepat WUS. Nah, untuk arus balik di momen Lebaran kali ini, apa nih persiapannya, Bu? Ya, sebenarnya pada saat momen arus balik ini tidak ada persiapan yang berbeda ya dengan pada saat kita kemarin menyiapkan untuk keberangkatan pada saat momen liburan ini dimulai, seperti itu. Jadi untuk jumlah petugas penambahannya tidak kita kurangi, itu tetap dilakukan selama masa Lebaran. Jadi pada saat arus balik ini jangan khawatir, petugas pelayanan tetap akan standby dengan jumlah yang sama yang sudah kita tetapkan. Kemudian juga tentunya dari sisi perjalanan KA juga tidak ada pengurangan, itu tetap sama 62 perjalanan perharinya. Namun mungkin di momen arus balik ini yang akan kita kuatkan itu edukasi dan sosialisasi ke penumpang terkait barang bawaan ya, seperti itu. Karena memang kan sudah ada aturan di mana pengguna itu hanya bisa membawa barang bawaan dalam jumlah tertentu, seperti itu ya. Karena biasanya kalau baru selesai liburan kembali lagi, ini barang bawaannya itu lebih banyak dibandingkan pada saat akan berangkat, seperti itu. Nah, sama tadi seperti yang sudah saya sampaikan juga, salah satunya petugas akan lebih sering menghimbau penumpang terkait barang bawaan jangan sampai tertinggal. Awareness-nya penumpang agar tetap memperhatikan barang-barang bawaan serta penumpang yang membawa anak juga khususnya ya, ini juga akan terus kami ingatkan. Mungkin itu yang akan kita lakukan pada saat menghadapi momen arus balik ini. Iya, berarti persiapannya akan sama begitu baik yang memang pada saat mudik Lebaran sampai dengan arus balik Lebaran di tahun 2025 ini. Nah, proyeksi kalau kita bicara mengenai momentum Lebaran kan biasanya tinggi begitu ya perjalanannya, jumlah penumpang. Nah, biasanya setelah peak season lewat ini kan sudah mulai low lagi. Nah, ini bagaimana Bu kaitannya dengan operasional kereta cepat WUS sendiri? Ya, biasanya setelah momen peak season ini kami akan kembali menguatkan lagi untuk persiapan terkait pemberangkatan penumpang rombongan. Jadi biasanya penumpang rombongan ini di momen-momen hari biasa atau hari di luar momen libur ya, ini banyak sekali penumpang rombongan, baik itu yang terkait edukasi seperti EduTrip, karena kita juga punya program khusus yang namanya EduTrip, di mana memang ada tarif spesial untuk para siswa yang ingin melakukan perjalanan dan itu dimanage oleh sekolahnya masing-masing ya dalam jumlah besar, sehingga ini memang merupakan salah satu program yang cukup menarik banyak sekolah-sekolah ataupun institusi pendidikan melakukan perjalanan rombongan dalam rangka EduTrip di hari-hari biasa di luar momen libur, seperti itu. Dan juga banyak sekali yang kita siapkan juga untuk rombongan-rombongan dari sisi wisatawan asing ataupun juga dari instansi yang memberangkatkan rombongan, itu biasanya bahkan bisa sampai sekali perjalanan pemesanan itu bisa sampai 1.000, terbesar itu kita pernah menerima sampai dengan 3.000 pack ya dalam satu rombongan ya, seperti itu. Jadi mungkin setelah momen libur ini kami tetap tidak libur, tetap akan standby dengan pelayanan dan juga pelayanan secara keseluruhan untuk penumpang dengan segmen lainnya ya. Baik, Bu Eva. Saya sekali waktu terbatas ini dan kami ucapkan juga terima kasih atas pelayanan-pelayanan yang sudah diberikan di KCIC terhadap para pengguna kereta cepat WUS selama musim mudik Lebaran tahun ini. Sambil nanti bagaimana persiapan berikutnya, inovasi berikutnya juga kami tunggu begitu, Bu Eva. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali.
Salam sehat, terima kasih. Selamat Lebaran untuk semua yang merayakan. Baik Ibu, terima kasih. Baik pemirsa, 30 menit sudah kami menemani Anda dalam program spesial dialog edisi Lebaran 1446 Hijriah. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.